Dan bab yang sedang kita bahas masih menjelaskan tentang kedudukan para malaikat, sifat-sifat para malaikat dalam rangka menyingkap batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dalil yang pertama, yaitu surat Saba ayat 23. Maka berikutnya mu'alif membawakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari atau Al-Imam Muslim. Wa fi sahih, dan di dalam kitab As-Sahih, ketika mu'alif menyampaikan As-Sahih, bisa jadi hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama, apabila Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi, maka para malaikat pun mengepakkan sayapnya karena tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kalimat khud'anan bisa juga dibaca khodo'anan. Khud'anan atau khodo'anan. Ka'annahu silsilatun ala Safwan yanfudhuhum dzalik. Seakan-akan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut pada pendengaran mereka, yakni pada pendengaran para malaikat, seperti rantai besi yang dipukulkan ke batu yang keras, membuat mereka takut. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian didengar oleh para malaikat, maka mereka pun takut. Bahkan nanti pada hadis berikutnya disebutkan mereka hampir mereka sampai pingsan. 6. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila rasa ketakutan dihilangkan dari mereka, mereka pun berkata kepada yang lain, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Mereka mengatakan al-haq, yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, dialah zat yang maha tinggi dan maha besar. Jadi di sini Nabi SAW pada dasarnya menjelaskan tentang tafsir dari surat As-Saba ayat 23. Karena Allah sebutkan dalam ayat ini, apabila ketakutan itu telah dicabut dari hati mereka, ya, maka timbul pertanyaan, kapan ketakutan itu dicabut dari mereka? Dan Nabi SAW menjelaskan, yaitu apabila mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tafsirul ayat bil hadis. Penafsiran ayat, ya, dengan hadis Nabi SAW. Karena terkadang kita dapati ayat Al-Quran itu masih samar, butuh penjelasan, masih umum,
butuh pengkhususan, masih luas, perlu dipersempit. Terkadang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan petunjuk. Nah, kezaliman di sini ditafsirkan dalam ayat yang lain, yaitu apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Dan terkadang ayat Al-Quran ditafsirkan dengan al-hadis, seperti hadis yang sedang kita bahas. Nabi SAW menjelaskan tentang makna surat As-Saba ayat 23. Terkadang juga Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fayasma'uha mustarikus sam'i. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat, ya, maka para pencuri berita mereka mendengar, ya, fayasma'uha mustarikus sam'i. Jadi ketika malaikat berbicara, pembicaraan mereka itu dicuri oleh para pencuri berita. Dan yang dimaksud dengan pencuri berita di sini adalah siapa? Syaitan. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Dan pencuri berita seperti itu. Mereka bertumpuk satu sama lain. Wasafahu Sufyan bikafihi. Maka Sufyan mensifatkan bagaimana cara mereka mencuri berita. Faharrafaha wa baddada baina asabihi. Dia pun membalikkan telapak tangannya dan merenggangkannya. Fayasma'ul kalimatu fayulkiha ila man tahtahu. Jika yang di atas mendengar, maka disampaikan kepada yang di bawah. Jadi Sufyan, ya, mensifati keadaan syaitan dalam rangka mencuri berita dari langit. Jadi mereka tersusun, ya, dijelaskan seperti tersusunnya telapak tangan seperti ini. Ya, artinya mereka berusaha untuk mencuri berita yang disampaikan oleh para malaikat. Tsumma yulkihal akhar ila man tahtahu. Kemudian yang lain pun menyampaikan kepada yang di bawahnya. Terus seperti itu. Hatta yulkiha ala lisani sahir awil kahin. Sampai akhirnya berita tersebut, ya, tersampaikan kepada para tukang sihir dan juga para dukun. Farubbama adrakahu syahab qabla ayulkiyaha. Namun terkadang, ya, para syaitan tersebut dikenai panah yang berapi. Di sini as-sahab ada yang mengatakan ia berupa potongan-potongan bintang, ya, atau istilahnya adalah meteor. Ya, ini keimanan orang yang beriman. Ketika mungkin melihat ada bintang jatuh, itu adalah panah yang diarahkan kepada jin yang berusaha untuk mencuri berita langit. 6. Wa rubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Tapi terkadang, ya, mereka keburu menyampaikan. Artinya belum terkena sasaran panah tersebut, berita itu sudah sampai kepada dukun. Fayakzibu ma'aha mi'ata kidzbah. Maka sang dukun pun berdusta dengan 100 kedustaan. Jadi terkadang apa yang disampaikan dukun benar, tetapi di balik itu ada 100 kedustaan. Jadi lebih banyak apa? Bohongnya, dustanya.
lebih banyak ngarangnya. Fayuqal, kemudian dikatakan, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza, kadza wa kadza. Ya, maka dikatakan manusia pun mendatangi tukang ramal seraya mengatakan, bukankah ia telah memberitahu kita bahwa pada hari ini akan terjadi ini? Ya, jadi terkadang terjadi seperti apa yang disampaikan oleh dukun, sehingga manusia pun percaya dengan dukun tersebut. Sehingga ketika manusia percaya dengan dukun, berarti syaitan telah berhasil menyesatkan manusia. Fa yusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama, maka dukun itu pun dipercaya dengan adanya satu berita yang dicuri dari langit. 6. Intaha. Jadi itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pada intinya hadis ini menjelaskan bagaimana keadaan dan sifat para malaikat. Yang mana sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa malaikat adalah makhluk yang besar, makhluk yang hebat dan perkasa, dengan keistimewaan dan keutamaan yang telah kita sampaikan, baik dari sisi kedekatan mereka kepada Allah dan juga dari sisi kekuatan mereka, dari sisi keistimewaan yang lain. Artinya para malaikat yang disifati dengan sangat luar biasa, mereka sendiri memiliki rasa apa jemaah? Takut. Mereka saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti kita tidak boleh mempertuhankan malaikat. Sehingga hadis ini merupakan salah satu hujjah untuk memutus praktek-praktek kesyirikan, memutus akar-akar kesyirikan, yakni bantahan kepada mereka yang beribadah kepada makhluk yang lebih lemah dari para malaikat. Artinya para malaikat saja, ya mereka adalah makhluk perkasa, kita tidak boleh menyembahnya, tidak boleh mempertuhankannya. Lalu bagaimana makhluk-makhluk di bawahnya? Maka batilah orang-orang yang meminta kepada orang yang sudah mati. Ya, walaupun dia adalah seorang wali, kiai, seorang nabi, maka ya mereka tentu lebih lemah dari para malaikat. Buktinya mereka saja tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Pernah kita bahas pada bab-bab sebelumnya tentang keadaan orang yang sudah mati di alam kuburnya. Baik dia adalah orang soleh semasa di dunia, tetap mereka itu tidak bisa mendengar. Allah mengatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya Muhammad, engkau tidak bisa membuat orang yang sudah mati itu bisa apa? Mendengar. Mendengar saja tidak bisa, apalagi mengijabah. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Maka siapakah orang yang paling tersesat daripada orang yang meminta kepada makhluk yang tidak bisa mengijabah doa yang disampaikan kepadanya. Padahal makhluk tersebut wa hum an du'aihim ghafilun, enggak tahu orang yang ada di dalam kubur jamaah sekalian. Mereka enggak tahu orang-orang yang datang kepadanya. Ya. Maka tatkala kita mengucapkan salam kepada mereka, itu hanyalah sebagai doa, bukan berarti mereka menjawab salam kita. Nah, jadi ini adalah hujjah yang sangat kuat untuk memutus akar syirik dari berbagai sisi.
Kepada malaikat saja kita tidak boleh menyembahnya. Lalu bagaimana dengan patung-patung? Benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kepada malaikat saja kita tidak boleh memohon. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meminta kepada jin, ya, kepada syaitan, mempertuhankan ruh-ruh jahat yang mereka sendiri untuk mencuri berita dari langit dengan melakukan hal seperti itu, yaitu mereka saling saling menyusun soft agar bisa sampai ke langit. Berbeda dengan malaikat yang kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya ya perjalanan yang ditempuh oleh manusia seharusnya berapa tahun? Berapa kemarin? 50.000 tahun, tapi malaikat ya melakukan perjalanan tersebut hanya 1 malam atau 1 hari. Baik, ada faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini yang saya nukilkan dari kitab Al-Qaulul Mufid, ya, halaman 315 jilid 1. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan sekitar ada 10 faedah. Maka nanti kita berikan tambahan, ya, ada 15 faedah dari hadis yang mulia ini. Nah, yang pertama Rasulullah menyebutkan di sini, idza qadallahu al-amra fis sama, apabila Allah menetapkan suatu keputusan di langit, maka para malaikat mengepakkan sayapnya karena tunduk kepada firman Allah. Menjelaskan kepada kita isbatul qaul lillahi azza wa jalla. Menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau pada dalil sebelumnya, ya, kita telah menjelaskan bahwa di antara sifat Allah yang wajib untuk kita tetapkan adalah sifat apa? Al-ulu, zat yang maha tinggi. Kalau dalam hadis ini menjelaskan tentang isbatul qaul. Jadi di antara sifat Allah yang wajib untuk kita imani bahwa Allah berbicara. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menetapkan apa yang akan terjadi esok, Allah menyampaikan kepada siapa tadi? Kepada para malaikat. Iya. Jadi Allah sampaikan kepada para malaikat. Berarti menunjukkan Allah menyampaikan kepada para malaikat, berarti Allah memiliki sifat al-qaul. Ya, jadi bisa kita sebut al-qaul atau al-kalam atau al-kalimah. Dan ketahuilah jamaah sekalian, yang namanya perkataan Allah adalah sifat, dan yang namanya sifat itu sama dengan zat. Jadi bukan makhluk. Tidak seperti yang disampaikan oleh sebagian ahlul bid'ah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah hanya punya nama tapi tidak memiliki sifat. Ada lagi yang lebih parah lagi, Allah tidak punya nama dan juga tidak punya sifat. Maka yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya nama dan juga punya sifat. Mereka yang mengatakan Allah punya nama tapi tidak punya sifat, karena kalau Allah memiliki sifat sama dong seperti makhluk. Kita sebagai manusia memiliki sifat, seperti sifat manusia itu ya capek, mengantuk, ya ada yang pintar, itu adalah sifat-sifat. Ya, makhluk memiliki sifat. Maka kalau dikatakan Allah memiliki sifat berarti sama dengan makhluk. Maka kita katakan jamaah sekalian, ya, Allah
tetap memiliki sifat, tapi sifatnya Allah berbeda dengan sifatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya nama dan juga punya sifat. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara zat dan sifat. Ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan kalamullah adalah makhluk. Yang benar ya Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Ya, di antara kalam Allah adalah Al-Qur'an jemaah sekalian. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Buktinya kalam Allah itu bukan makhluk. Kita diajarkan berdoa ketika tiba di suatu tempat yang tempat itu asing bagi kita. Apa yang kita baca? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan makhluk. Kita berlindung dengan sifat Allah yaitu kalam. Seandainya sifat Allah itu dikatakan makhluk, tentunya kita tidak boleh berlindung kepada makhluk. Ya. Demikian pula Rasulullah mengajarkan kalau misalnya kita merasakan sakit kepala, ya, atau sakit apa saja, maka kita disunahkan untuk berdoa membaca bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu dan dengan kemampuan-Mu. Lihat. Ya, kemuliaan dan kemampuan ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan kepada kita bahwasanya sifat Allah itu bukan makhluk. Karena kalau dikatakan makhluk, niscaya kita tidak boleh berlindung dengan sifat-sifat Allah. Bisa dipahami jemaah? Ya, jadi intinya ya kita wajib menetapkan di antara sifat-sifat Allah adalah al-kalam. Tentu kalamnya Allah berbeda dengan kalamnya makhluk. Nah, kemudian faedah yang kedua, azamatullahi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan tentang keagungan dan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita lihat keagungan Allah? Yaitu setiap Allah Subhanahu wa taala berbicara, malaikat kaget. Malaikat takut. Bahkan pingsan dan langit pun bergoncang. Menunjukkan Allah adalah zat yang maha agung. Padahal malaikat sendiri adalah makhluk yang besar. Ya, tetapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah yang keberapa? Faedah yang ketiga, isbatul ajnihati lil malaikah. Menetapkan bahwasanya para malaikat itu punya sayap. Ini faedah sudah kita sampaikan. Jadi malaikat itu memiliki sayap. Dan hal ini juga diperkuat firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan Allah yang memiliki sayap. Memakai siagul jama' ajnihah. Ya. Artinya malaikat itu memiliki banyak sayap. Ada yang punya dua, ada yang punya 3, dan ada yang punya 4. Bahkan malaikat Jibril berapa sayapnya? 600 jamaah sekalian. Iya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya
kepada para penuntut ilmu sebagai bentuk ridho atas apa yang mereka perbuat. Ini diantara keutamaan menghadiri majlis ilmu, majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, di mana para malaikat meletakkan sayapnya. Apa maksudnya jamaah sekalian? Malaikat meletakkan sayapnya. Kelihatan nggak sayap malaikat di sini? Ya. Maksudnya yaitu di mana para malaikat turun, ikut hadir di majlis ilmu. Yakni mereka tidak terbang ke langit. Ya, makanya dikatakan meletakkan sayapnya, ya kan? Burung ini bukan menjadi perumpamaan ya. Artinya ya ketika burung tidak terbang, maka dia meletakkan sayapnya. Nah, demikian pula para malaikat ketika dikatakan meletakkan sayapnya, dia tidak terbang tetapi menghadiri majlis ilmu. Namun jangan kita bayangkan sayap malaikat seperti sayap burung Garuda. Tidak, ya, itu disebut namanya tasbih. Nah, cukup kita hanya wajib mengimani saja. Kemudian faedah yang keempat, khauful malaikati minallahi azza wa jalla wa khudu'uhum lahu. Yakni para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada mereka. Ya. Jadi para malaikat saja takut kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain takut dan juga tunduk. Maka dari sini ya tidak layak Allah disekutukan ya kepada siapapun, apalagi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian yang kelima, annal malaikata yatakallamuna wa ya'kilun. Bahwasanya malaikat itu bisa berbicara. Ya. Wa ya'kilun dan juga berakal. Yatakallamun wa ya'kilun. Terkadang malaikat berbicara kepada malaikat yang lain. Seperti dalam ayat ini, ya, mereka mengatakan kepada malaikat Jibril yang telah disampaikan wahyu kepadanya, qalu madza qala rabbukum. Emang Allah bilang apa gitu kan? Ya. Jadi menunjukkan malaikat berbicara kepada malaikat yang lain. Terkadang juga malaikat berbicara kepada manusia. Ya, seperti malaikat berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan bukan hanya kepada Nabi kita saja, tapi juga malaikat menjelma menjadi manusia, mendatangi 3 orang itu kan. 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buta matanya, yang botak kepalanya, dan yang satu lagi diuji dengan penyakit kulit. Malaikat datang berbicara. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya malaikat itu bisa berbicara. Cuma kalau ada pertanyaan, mungkinkah malaikat bisa mendatangi kita saat ini jemaah? Mungkin enggak jemaah? Wallahu a'lam. Wa yaqilun dan juga berakal. Makanya mereka adalah mukallaf, terbebani dengan hukum syariat. Ya, mereka adalah makhluk seperti manusia yang terbebani dengan hukum syariat. Maka ini bantahan juga kepada sebagian orang yang menganggap ya orang gila itu sebagai wali. Bagaimana mungkin orang gila dikatakan wali? Wong orang gila itu tidak diwajibkan sholat. Kenapa? Karena tidak memiliki akal jamaah sekalian. Nah, kemudian yang keenam, annahu la yasduru anillahi illal haq. Bahwasanya tidak ada yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran.
Ini yang wajib untuk kita imani jamaah sekalian. Ya. Tidak ada yang keluar dari Allah kecuali kebenaran. Setiap apa yang Allah tentukan ada tujuan yang benar. Baik ketentuan yang sifatnya syar'i maupun ketentuan yang sifatnya kauni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketentuan yang sifatnya kauni? Awalam yatafakkaru ma fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqq. Mengapa mereka tidak memikirkan apa yang terjadi di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya illa bil haqq, kecuali ada tujuan yang benar. Demikianlah kita sebagai seorang mukmin melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini berupa bencana, gempa bumi, malapetaka, semua itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Bagi orang yang beriman, maka itu sebagai ujian. Bagi orang yang melakukan perbuatan dosa yang durhaka kepada Allah, maka itu sebagai apa? Azab. Itulah tujuannya. Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana. Jadi pada intinya semua ketetapan Allah yang sifatnya kauni pasti ada tujuan yang benar. Atau ketentuan yang sifatnya syar'i. Allah mensyariatkan zakat, puasa, itu semua ada tujuan yang benar. Wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla. Ya. Nah, kemudian faedah yang ketujuh. Annallaha subhanahu yumakkinu haula'il jin minal wusuli ila sama fitnatan linnas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada bangsa jin untuk sampai ke langit itu sebagai fitnah, sebagai ujian bagi manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada bangsa jin untuk bisa sampai ke langit. Bahkan Allah sebutkan dalam surat jin, Allah katakan apa? Tentang ucapan para bangsa jin, wa anna lamasna samaa, ya kan? Wa anna lamasna samaa, dan sesungguhnya kami itu bisa menyentuh langit. Kenapa Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk bisa sampai ke langit jamaah sekalian? Ini sebagai ujian bagi manusia. Apa maksudnya? Wahia mayulkunahu alal kuhan. Apa yang dilontarkan ya dari jin kepada dukun, nah itu sebagai ujian. Fayahsulu bidzalika fitnah. Maka akan menjadi fitnah bagi manusia. Maksudnya ini menjadi ujian keimanan. Bagi siapa saja yang tidak percaya dengan perkataan dukun paranormal, maka dia berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh dukun, berarti dia berada di dalam kesesatan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu, wa qad yujidullahu asya' takunu dolalan li ba'din nas. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu itu bertujuan untuk menyesatkan sebagian manusia. Lakinnaha li ba'dihim hudan wa imtihanan wa ibtilaan. Akan tetapi bagi sebagian yang lain itu menjadi petunjuk. Ya. Inilah yang sering ditanyakan, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan malapetaka, bencana, yang kita semuanya tidak setuju dengan takdir tersebut. Tetapi di balik itu ada apa? Hikmahnya. Allah ingin melihat ya keadaan iman kita, apakah kita bersabar atau tidak. Nah, demikian pula Allah menjadikan bangsa jin mampu untuk mencuri berita langit. Ini sebagai ujian bagi manusia.
Karena bagi mereka yang kadang tertipu dengan gemerlapnya dunia, bagi mereka yang mencari popularitas, yang mencari jabatan, kursi, kadang mereka datang kepada siapa? Dukun paranormal, ya kan? Ini menjadi ujian. Bukan hanya ini saja jamaah sekalian. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah di mana Allah menjelaskan ada 2 malaikat yang mengajarkan sihir. Malaikat siapa itu jamaah? Harut Marut. Mungkin kita bertanya, loh, berarti malaikat mengajarkan kesesatan dong, ya kan? Nah, Allah menjadikan kedua malaikat itu mengajarkan sihir kepada manusia fitnatan, sebagai ujian. Karena memang itulah yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hidup di dunia harus siap untuk diuji. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Ya. Karena setiap apa yang Allah adakan, di balik itu ada hikmahnya. Kita saja yang memandang takdir Allah itu buruk, tetapi di sisi Allah, ya, tidak ada takdir yang buruk. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, wasyarru laisa ilaik, keburukan itu bukan darimu ya Allah. Jelas jamaah sekalian? Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada bangsa jin untuk bisa sampai ke langit sebagai apa? Ujian. Nah, kemudian yang ke-8, hadis ini menjelaskan kepada kita kasratul jin, banyaknya jumlah jin. Ya. Jadi jin itu jumlahnya banyak. Li'annahum yataradafuna ila sama, yang mana mereka saling bersusun sampai ke langit. Langit kan jauh jamaah sekalian. Mereka itu saling bersusun. Ya, wa mana dzalika annahum kasiruna jiddan. Maksudnya mereka itu sangat banyak sekali. Wa ajsamuhum khafifah, dan fisik mereka itu ringan, yatiruna tironan, dan mereka mampu terbang. Ya. Makanya hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya malaikat itu lebih hebat dari syaitan. Malaikat itu lebih hebat dari jin. Kenapa? Syaitan tatkala mencuri berita dari langit, dia membutuhkan syaitan yang lain. Iya kan? Jadi mereka membentuk sop-sop, ya kan? Wallahu alam, kita tidak tahu apakah sop-sopnya itu saling berdekatan atau seperti apa. Yang penting satu sama lain di antara mereka saling membutuhkan. Yang ada di atas menyampaikan yang di bawah, yang di bawah menyampaikan lagi kepada yang di bawah, yang di bawah lagi, terus seperti itu. Bahkan disebutkan mereka itu memiliki pos-pos di langit. Mereka punya apa? Punya pos-pos untuk menyampaikan berita. Artinya mereka tidak bisa datang sendirian untuk mencari berita langit. Berbeda dengan malaikat. Malaikat langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi mereka ini adalah makhluk yang ringan. Wa ajsamuhum khafifah, dan juga bisa terbang. Sehingga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, tentang tukang sihir, dukun yang meminta bantuan kepada jin. Walaupun banyak orang mengira dia itu adalah kiai, wali, tetapi pada hakikatnya dia adalah dukun.
yakni Ibnu Taimiyah menjelaskan ya, di mana ada seorang yang meminta bantuan kepada jin dan orang tersebut bisa terbang. Annahum yusbihuna yawma Arafah fi biladihim wa yakifuna ma'an nasi fi Arafah. Paginya mereka masih berada di negerinya. Tetapi di siang hari mereka sudah berada di Arafah. Wukuf di Arafah. Inilah sering mungkin kita mendengar ya, ketika ditanya, emang gurumu sholatnya di mana? Dia bilang di mana? Di Mekah, ya kan? Apakah ini mungkin terjadi? Ya, kalau di zaman sekarang mungkin yaitu pakai pesawat gitu kan. Wahada mungkinul an fit ta'irat. Tetapi ya, di zaman dahulu ini tidak mungkin kalau dengan pesawat. Tapi mereka minta bantuan kepada jin. Nah, demikian pula bisa jadi. Ya, sekarang apabila ada orang yang ngaku-ngaku sholat di mana itu, di Masjidil Haram, yaitu minta bantuan kepada jin. Fatahmiluhum asyayatin. Jadi syaitan membawa dia. Wa yaj'aluna linnasil makanis allati tuknasu bihal buyut. Ya. Yaitu di mana mereka membuat sapu yang bisa terbang. Maka kalau kita lihat film-film sihir itu, terbangnya pakai apa jemaah? Pakai sapu, ya kan? Ternyata pernah terjadi di zaman siapa ini? Ibn Taimiyah. Ya, yang mana bangsa jin itu membuat sapu bisa terbang ya ke Mekah itu. Wa yaqul, dan dia mengatakan, ana arkabul miknasah wa atiru biha ila Makkah. Aku menaiki sapu dan aku pun terbang ke Mekah. Fayaf'aluna hadza, dan Ibnu Taimiyah mengatakan, inna haula'il kadzibah wa mustakhdimuna li syayatin. Ini adalah suatu kedustaan yang mana mereka minta bantuan kepada syaitan. Artinya kalau kita mendapatkan kabar seperti itu, mungkin saja terjadi, tapi dia berangkat tidak dengan sendirinya. Udah pasti minta bantuan kepada syaitan. Ya, minta bantuan kepada jin. Wa yasi'una hatta min nahiyatil amaliyah. Bahkan mereka melakukan kesalahan dalam amaliyah hajinya. Apa kesalahan yang mereka lakukan? Li'annahum yamurrunal miqat wa la yuhrimuna minhu. Mereka melewati miqat dan tidak melakukan apa? Ihram. Ya, ini kalau memang dukun beneran jamaah sekalian. Bukan dukun yang bohong-bohongan. Yang kadang ada dukun bohong, ya berkedok sebagai ustadz, dia ngaku-ngaku sholatnya di Mekah, ya padahal ya dia di rumah saja gitu kan. Ya, tapi benar adanya, ya, yaitu dukun yang meminta bantuan kepada syaitan. Kenapa? Karena mereka itu bisa terbang. Ya, seperti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, ketika mereka mencuri berita langit, mereka pun terbang. Nah, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita annal kuhan min akdzabin nas. Bahwasanya dukun adalah manusia yang paling dusta. Ya, tidak ada manusia yang paling dusta di muka bumi ini ya kecuali adalah para dukun. Azan ya? Ya, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Faedah yang keberapa tadi? 9. Annal kuhan min akdzabin nas. Jadi dukun itu adalah manusia yang paling pendusta. Walihada yudifuna ila masami'u kadzibatin katsiratan yudalliluna bihan nas. Yang mana dia menambahkan dengan ratusan bahkan ribuan kedustaan untuk menyesatkan manusia. Ya. Wa yatawassaluna biha ila batilihim taratan bitarhib wa taratan bitarghib. Yang mana para dukun mereka menyesatkan manusia dengan menyampaikan ancaman-ancaman atau juga dengan iming-iming. Karena biasanya setiap orang yang mendatangi dukun pasti punya hajat, ya, pasti punya keinginan. Disitulah dukun melakukan aksinya dengan mengatakan ka'ayyakulu satakumu yaumal qiyamah yauma kada wa kada wa sayajri alaika kada wa kada min mautin aw sariqah malin wa nahwi dzalika. Seperti misalnya memberikan ancaman-ancaman, kalau kamu tidak melakukan ritual seperti ini, maka kamu bakal mati. Kalau kamu tidak melakukan ritual seperti itu, maka usahamu bakal bangkrut dan yang lainnya. Ya, sehingga itu akan membuat manusia takut kepada dia. Nurut apa yang disampaikan oleh dukun. Ya, makanya dukun dan orang yang mendatangi dukun sama saja mempersembahkan dirinya kepada syaitan. Ditambah lagi dengan dia melakukan ritual-ritual khusus. Ya, seperti misalnya harus mandi kembang ini, kembang itu, atau mendatangi tempat ini, tempat itu gitu kan. Nah, ketika dia nurut berarti dia telah menghambakan dirinya kepada syaitan. Inilah fitnah yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Ya. Banyak kita dapati kalau sudah musim kampanye, ya kan? Bukan hanya datang ke dukun saja, tapi mendatangi makam-makam, ya kan? Kalau mungkin dia melakukan pendekatan kepada manusia yang masih hidup sih masih mending gitu ya. Tapi ini orang mati pun didatangin juga, ya kan? Datangin kuburan Presiden Soekarno lah, ya kan? Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, ya kan?
ya mereka datangin. Yang tentunya ya ini tidak dibenarkan. Wa tauratan bitarghib. Kemudian yang ke-10, an-nasahira yusawwiru lil mashhuri ghairul waqi'. Tukang sihir menggambarkan yang tidak nyata kepada yang disihir. Iya. Jadi menyampaikan berita-berita palsu. Wa fi hadza tahdzir min ahli tamwih wa talbis. Maka ini juga menjadi peringatan bagi orang yang suka melakukan atraksi sulap. Sulap yang sifatnya itu menipu. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan faedah bahwa adanya syaitan yang mencuri berita wahyu dari langit ataupun berita apa saja yang Allah sampaikan kepada para malaikat. Kemudian juga ya hadis ini menjelaskan ada kalanya tukang ramal itu benar. Jadi ada kalanya apa yang diramalkan oleh dukun itu benar. Ya, tetapi ya tadi kedustaannya itu lebih banyak dari kebenarannya. Dan juga yang terakhir faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, kecenderungan manusia untuk menerima kebatilan. Ya. Jadi kecenderungan manusia untuk menerima kebatilan. Bagaimana mereka bisa percaya hanya dengan perkataan tukang ramal tanpa memperhitungkan dan juga tanpa bertanya kepada yang lain. Itu semua didasari ya karena keinginan duniawi. Ya, mereka yang memiliki iman yang kuat, maka insya Allah tidak akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh para dukun maupun para normal. Baik jamaah sekalian, itu faedah-faedah yang bisa kita sampaikan. Ya, kita sarikan dari kitab Al-Qaulul Mufid li Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Silakan yang mau bertanya. Ditulis pertanyaannya, di sini ada pertanyaan. Hadis berikutnya ini agak panjang karena ada faedah-faedah lainnya. Disebutkan di sini sekitar ada 8 faedah ya. Iya. Ada pertanyaan dari WA, apa ada dalilnya orang yang baru pulang dari tanah suci, dari haji maupun umroh, masih ada malaikat yang ikut sampai 7 hari? Nah, keyakinan ini ya banyak merebak di masyarakat ya. Bahkan bukan hanya 7 malaikat, tapi ada pula yang mengatakan 40 malaikat ya, yang akan mengiringi dia. Nah, dari mana dasarnya? Nah, ini saya bacakan dari sebuah kitab yang berjudul Hasyiatul Jamal. Dianjurkan, disunahkan bagi para haji dan umroh untuk memohon ampunan kepada Allah ya, walaupun dia sudah pulang dari haji, karena bersamanya itu malaikat. Nah, apakah hal ini dibenarkan atau tidak jamaah sekalian? Kalau berkenaan tentang malaikat secara umum, ya, setiap hari kita didampingi oleh
dua malaikat. Malaikatun fin nahar wa malaikatun bil lail yata'aqabuna. Jadi mereka itu saling bergantian. Ada malaikat malam dan ada malaikat siang mengawasi kita dan memberikan laporan tentang gerak-gerik kita. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan sholat subuh dan sholat maghrib atau sholat asar gitu ya. Ya, karena kedua sholat ini adalah dua sholat yang langsung dikabarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ini dimaksud malaikat menyertai dia, ini benar adanya. Tetapi kalau sifatnya penghususan, ya dia pulang umroh didampingi oleh malaikat, ya selama 7 hari, maka ini adalah perkara gaib yang membutuhkan dalil. Ya, jadi ini perkara gaib yang membutuhkan dalil dan selama yang saya ketahui tidak ada satupun dalil yang menjelaskan masalah itu. Pasti disampaikan oleh Nabi SAW ya tentang keutamaan haji dan umroh, tapi selama saya pelajari tidak ada keutamaan yang disebutkan oleh penanya tadi. Apa yang dimaksud dengan apabila rasa takut dihilangkan dari mereka, malaikat? Artinya Allah menghilangkan rasa takut jamaah sekalian. Yang tadinya mereka takut ya kan sampai disebutkan apa? Pingsan gitu kan. Allah hilangkan. Allah hilangkan. Ya bagaimana caranya? Wallahu alam, kita enggak tahu. Ya mudahnya saja misalnya ada anak nih yang kalau ngelihat kita takut gitu kan. Jangankan orang lain. Kadang seorang ayah yang ninggalin bayinya usia 2 tahun atau usia setahun gitu ya, pergi jauh, mungkin pergi kerja nambang gitu kan, pulang anaknya apa? Takut ya kan. Nah gimana supaya dia berani gitu ya? Kadang dikasih permen atau dikasih hadiah, ya, jadi berani lagi. Ini itu gambarannya. Ya artinya malaikat juga demikian, artinya maksudnya bukan sama ya. Malaikat takut kepada Allah kemudian Allah hilangkan. Adapun caranya wallahu alam seperti apa. Itu maksudnya. Ya. Apakah malaikat berupa rombongan atau bersifat sendiri? Maksudnya apa ya jemaah? Ya. Kalau ini maksud apakah malaikat sendiri-sendiri? Iya. Ya, buktinya kita wajib mengimani tentang nama 10 malaikat ya kan. Malaikat Jibril, ya Israfil, Mikail itu kan, Ridwan, Malik, ya itu kan menunjukkan bahwasanya mereka sendiri-sendiri ya kan. Sendiri-sendiri. Apakah mereka juga kadang datang rombongan? Iya. Sebagaimana Allah sebutkan tanazzalul malaikatu warruh, malaikat semuanya turun ke muka bumi. Berarti mereka ini rombongan. Iya. Jika ini masuk dengan pertanyaannya seperti itu, itulah jawabannya. Jadi malaikat terkadang mereka sendiri-sendiri dan terkadang juga mereka rombongan. Seperti malaikat pemikul arsy. Itu kan banyak jumlahnya. Mereka berarti rombongan. Ada pula hadis menyebutkan bahwasanya mereka mendatangi Baitul Ma'mur setiap hari berapa kali itu? Berapa jumlahnya? 70.000. Berarti kan mereka rombongan dan jumlahnya sangat banyak. Iya. Nah, saya menjadi perantara jual beli antara A dan B. A menjual barang ke B. Setelah sepakat ternyata barangnya, ya freezernya tidak dingin sehingga barang yang disimpan di dalam freezernya rusak terus. Akhirnya si A minta dikembalikan uangnya. Bolehkah demikian? Karena A merasa rugi karena di awal B mengatakan bahwa barang yang dijual dalam kondisi yang baik. Iya, jawabannya boleh dikembalikan. Ya, di dalam transaksi jual beli
ada yang disebut dengan istilah khiyar. Khiyar itu adalah hak penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Dan khiyar itu bermacam-macam. Ada yang disebut dengan khiyar majlis, yakni kita diberikan kesempatan untuk memilih barang di suatu toko. Maka sering ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Artinya kita diberikan kesempatan untuk memilah dan memilih di toko tersebut. Iya. Namun tentunya khiyar majlis seperti ini terbatalkan jika memang betul-betul ada aib sampai di rumah. Ya. Maka ini disebut namanya khiyar aib. Ada khiyar aib, ada khiyar tadlis. Ya. Khiyar tadlis ini hampir sama dengan khiyar aib. Kalau khiyar tadlis itu adanya unsur kesengajaan. Seperti misalnya dia jual mobil, sengaja dipoles biar bagus. Beli rumah, dicat atapnya segala macam begitu kan. Nah pas ditinggal 1 hari 2 hari hujan gede ternyata bocor semuanya, rontok catnya gitu kan. Berarti ini ada indikasi apa nih? Penipuan tadlis. Atau yang kedua tidak ada unsur penipuan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ya barangnya pas sampai di rumah rusak, maka boleh untuk dikembalikan. Artinya si pembeli boleh menuntut untuk mengembalikan barangnya dan mengembalikan uangnya. Ya. Contoh kasus yang kemarin saya alami, ya, saya beli jam dinding, dites pakai baterai. Alhamdulillah jalan ya kan, saya bawa pulang. Nah ternyata tadi pagi kalau di jam tangan itu menunjukkan jam 6, tapi di jam dinding itu menunjukkan jam 3, tapi jalan dia. Jadi jalannya apa? Lambat ya kan. Jadi kan ketika saya beli, wah ini jalan Pak, ya udah saya ambil gitu kan. Pas sampai di rumah jalan tapi jalannya lambat. Akhirnya saya ke toko lagi, saya minta dikembalikan uang ya atau tukar barang gitu kan. Boleh seperti itu jamaah. Jadi diperbolehkan. Ya karena pada dasarnya jual beli itu tidak boleh ada unsur saling menzolimi atau ada yang dizolimi. Baik, saya kira cukup. Insya Allah masih ada satu hadis lagi yang menjelaskan tentang keadaan para malaikat. Ya demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.